Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Fuad. Kali ini Fuad mau ngasih trik gimana sih caranya biar kutu air itu yang kalian beli nggak cepet mati, ya kan? Kan biasanya kan kita kan suka membeli kutu air di penjual ikan ya. Dan biasanya itu kalau misalnya kita membeli kutu air itu eh, harus langsung dipakai karena memang si kutu air itu gampang banget mati dan akhirnya kalau misalkan matinya itu udah kelamaan itu nanti nggak bisa dipakai dan sayang banget. Nah kali ini Fuad mau sharing sedikit bagaimana sih cara Fuad untuk bikin si kutu air itu bisa dipakai sampai beberapa hari, bahkan kita juga bisa membudidayakannya dan bisa membuat kita tidak bergantungan untuk beli lagi dan beli lagi. Oke, di depan Fuad ini udah ada dua wadah kutu air ya. Kutu air ini yang masih hidup dan kutu air ini yang sudah eh, mati ya. Ini udah mati tapi matinya itu belum lama. Matinya itu pada saat perjalanan dari pembelian terus sampai ke sini. Nah, kebetulan dari kemarin itu Fuad sudah mencoba budidaya menggunakan kutu air yang Fuad beli ya. Dan biasanya Fuad karena nggak bisa selalu setiap hari diambil, makanya terkadang Fuad juga beli. Dan biasanya Fuad itu yang hidup-hidupnya itu masih hidup itu dipisahin untuk Fuad jadikan starter lagi untuk dibudidayakan. Nah, gimana sih cara misahin atau bedain yang masih hidup sama yang enggak kutu airnya? Gampang banget. Kalian tinggal menggunakan cahaya. Nanti bisa tahu mana kutu air yang masih hidup sama kutu air yang sudah mati gitu. Sebentar ya, Fuad nyalain dulu flashnya. Nah, ini Fuad udah nyalain flash. Bisa kita lihat. Nah, kutu air yang masih hidup itu kalau ada cahaya itu dia bakal berkumpul. Dia tuh bakal berkumpul di satu titik cahaya tuh, ya. Ada cahaya dia bakal berkumpul di satu titik cahaya. Dia yang tadinya ada di kanan kiri, sekarang dia berkumpul di titik satu cahaya. Nah, kalau misalkan yang sudah mati, bisa kita lihat tuh. Ini tuh nggak akan mendekat gitu. Nah, ini beberapa masih ada yang hidup ya. Nah, kalau misalkan Fuad kasih cahaya kayak gini, nanti yang hidup itu bakal mendekat dan berkumpul. Nih, coba Fuad diemin dulu ya. Nah, nantinya dia tuh si kutu airnya tuh bakal berkumpul di satu titik cahaya. Tuh, dia bakal berkumpul dan yang matinya ya dia bakal diem aja di dasar gitu. Nah, nantinya ini tuh bakal Fuad kasih makan ya siang udah matinya. Apakah boleh memberi pakan ikan gapi ataupun yang lainnya menggunakan kutu air yang sudah mati? Boleh-boleh aja, apalagi ini yang matinya itu baru banget ya. Jadi masih fresh banget. Mungkin kalian juga pernah membeli kutu air beku. Nah, kutu air beku juga kan itu kan kutu air yang sudah mati atau kutu air yang dibekukan yang akhirnya mati ya. Nah, sama halnya ini. Cuman kan karena memang kalau kutu air yang beku itu karena dia dibekukan, otomatis kan dia nggak busuk ya. Sedangkan kalau misalkan kutu air yang mati dan nggak dibekukan itu dia bakal busuk dan bakal ya jelek juga untuk ikan. Makanya kalau misalkan yang nggak ada niatan kita bekukan, ya kita langsung kasih pakan gitu. Nah, berhubung di sini ikan fuat itu banyak, jadi untuk segini tuh bisa kasih makan satu farm gitu. Dari mulai gapi, koki, glowfish dan juga gupi gitu ya. Nah, ini Fuad bisa kasih makan untuk ikan-ikan yang ada di sini. Tapi airnya itu bakal Fuad saring dulu. Nah, terus untuk kalian ya air yang bawaan dari kalian beli itu jangan kalian buang, terus jangan kalian
ganti air yang baru. Biarkan menggunakan air yang lama untuk yang masih hidup. Nah, nantinya Fuad itu bakal pindahin ke sini, ke bekas galon ini ya. Dan Fuad bakal menggunakan air ikan yang kayak gini. Nanti Fuad saring air ikannya, terus nantinya Fuad campurin sama kutu air yang ini, yang masih hidup. Nanti Fuad campurin, biar apa? Biar si kutu airnya itu bisa tetap hidup, karena emang kutu air itu lebih cocoknya di air-air yang sudah kotor ya. Apalagi paling bagusnya itu menggunakan air lele. Nah, terus bagus lagi kalau dikasih molase tambahan dengan E4. Itu nanti untuk budidaya kutu air itu bagus banget gitu. Karena nggak ada air lele, buat menggunakan air ikan yang sudah lama. Itu, ini udah lama banget. Nanti Fuad saring biar anakan ikannya tuh nggak masuk ke sini ataupun ada ikan yang masuk sini, karena nanti bisa-bisa malah menyediakan pakan untuk ikannya. Nah, nanti Fuad diemin, biasanya itu dari kutu air yang segini itu Fuad bisa pakai untuk seminggu, karena kutu airnya tuh bisa berkembang biak di dalam air yang kotor itu. Nah, terus biasanya juga Fuad suka beli ini sayuran kol di Mamang Siomay yang sudah matang. Kenapa sih harus pakai yang sudah matang? Soalnya kalau yang sudah matang itu si proses pembusukannya itu lebih cepat. Dan itu bakal ngebantu untuk pakan kutu air, dan bisa menyebabkan kutu air itu lebih cepat berkembang biak gitu. Nah, sekarang Fuad itu mau nyari airnya. Kenapa ini Fuad saring dulu? Soalnya biar nggak ada ikan yang masuk ke dalam tempat media untuk si kutu air itu. Nah, ini air ikan yang udah Fuad saring ya. Pastiin memang nggak ada ikan yang masuk ke dalam air ini, karena nantinya itu kita bakal jadikan tempat untuk si kutu airnya ya. Dan air kutu air yang sudah mati pun sama Fuad dimasukin ke dalam sini, sekaligus menyaring kutu air yang sudah mati tadi. Nah, karena nantinya Fuad bakal menggunakan air yang baru untuk si kutu air ini ya. Nanti air yang baru Fuad kasih, soalnya kan itu kan mau dipakein jadi pakan ya, makanya harus benar-benar steril. Nah, ini kutu air yang masih hidup. Nah, kita masukin ke dalam air ini. Nah, ini dia kutu air yang tadi ya. Nah, langsung kita kasih makan aja. Tuh, ikan-ikannya langsung berebut ya. Langsung lahap makannya. Karena memang kutu air itu pakan alami ya. Jadi pakan-pakan yang selalu menjadi makanan-makanan ikan di alam. Makanya kalau misalkan menggunakan pakan alami itu, ikan-ikan pasti suka ya. Beda halnya dengan pelet, terkadang itu kalau pakai pakan-pakan buatan itu ada ikan yang mau, ada juga ikan yang tidak mau. Beda halnya dengan pakan-pakan alami. Kalau pakan-pakan alami kan memang yang disediakan alam dan memang pakan asli mereka, sehingga tidak pernah menolak gitu. Oke, ini juga tidak ada yang tidak mau memakan kutu air ini ya. Walaupun kondisinya memang kutu airnya itu sudah mati, tapi matinya itu nggak lama.
Soalnya kutu air yang beku aja tuh ikan-ikan tuh biasanya masih dimakan ya. Nah, kita coba kasih makan untuk glowfish dan koki, apakah mau juga? Ini kayaknya pakai flash ya biar kelihatan si kutu airnya. Tuh. Glowfish sama koki pun tetap mau makan, mereka juga suka. Nah, apalagi untuk ikan-ikan yang berwarna ya. Kutu air tuh bagus banget untuk membuat si warna ikan itu jauh lebih bagus, lebih terang, lebih tebal. Nah, itu. Artemia juga bagus, cuman yang eh, pernah Fuad sebutin dalam video atau kontennya kemarin, untuk Artemia itu kita harus nunggu dulu ya, nunggu dulu si proses menetasnya Artemia. Kalau misalkan kutu air kan kita langsung bisa pakai gitu. Jadi kalau misalkan Artemia itu kita butuh waktu dan kita butuh usaha juga sih. Ya bukan berarti kutu air nggak usaha, tetap usaha, cuman harus proses nunggunya itu sih. Terus untuk ukuran memang kalau kutu air itu lebih besar daripada Artemia gitu. Kecuali kita bikin Artemianya itu 3 kali 24 jam. Biasanya Fuad kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu sharing dari Fuad. Untuk ngasih makan kolam outdoor, kebetulan sekarang lagi hujan, makanya Fuad sisain pakannya segini. Nanti Fuad bakal kasih ke ikan-ikan yang ada di kolam outdoor. Misalkan hujannya itu sudah berhenti ya. Terima kasih yang sudah menonton video Fuad. Jangan lupa like, comment, subscribe. Fuad butuh sekali saran dari kalian. Barangkali ada informasi-informasi yang salah yang Fuad sampaikan, atau kata-kata yang salah yang Fuad ucapkan. Mohon maaf, silakan kalian kritik melalui kolom komentar. Jika ada yang salah, kalian coba benarkan. Jika ada yang kurang, coba kalian tambahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.